师、小生dan para tokoh sekalian yang terkasih. Selamat pagi, selamat beribadah di Lidang Gerbang Kebajikan Agung Solo. Sebelum saya menyampaikan sedikit uraian tentang ajaran Nabi Hongzhi, terimalah salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan Wei de Tong saja. Ya, gembira sekali pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita beribadah, kita berucap syukur kepada Tuhan atas segala karunia yang telah kita terima. Para majin, ada sedikit berita yang kurang menyenangkan ya dari kemarin. Salah satu saudara kita, yaitu lagi dari Jiaosong Malaysia, akan dari Jiaosong Malaysia, yaitu Austin Tan Wicu, pada saat ini sedang sakit di Jakarta. Ya, nanti saat kita menutup kebaktian, nanti tolong langsung penuh bisa bimbing doa, kita berdoa bersama, semoga Austin Tan Wicu bisa memulih kesehatan. Jadi langsung bertanya. Ya, itulah sedikit kabar yang kurang menyenangkan, ya. Tapi itu adalah suatu firman dari Tuhan yang memang harus kita jalani. Baiklah, para tausin, tadi kita sudah mendengarkan sebuah ayat yang saya ambilkan dari kitab sesuatu kita, kitab Lunyi, ya, bab ke-19, pasal yang ke-9. Para lojin, saya yakin kita semua di sini boleh dikatakan hampir 100% pasti punya HP. Ya. Dan sebagian besar pula mungkin punya Facebook. Ya. Dan di aplikasi HP yang kita punya itu pasti ada akun Google. Ya. Yang sedang tren pada akhir-akhir ini yaitu sebuah kabar tentang salah satu mantan menteri kita, ya. Kita masih ingat kita pernah punya menteri, saya lupa menteri bagian apa, saya lupa, yaitu Boy Suryo. Ya pasti mungkin semua sudah pernah lihat ya, mungkin kita sudah mendengar semua, ya. Beliau terkena permasalahan dengan menghina presiden kita sendiri, ya Pak Joko Widodo, dengan sebuah meme atau gambar dengan stupa yang digambarkan dengan wajah Pak Jokowi.
dan pada akhirnya beliau terkena pasal penghinaan terhadap kepala negara, ya, dan dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri yang pusat. Ya, kita lihat sendiri, kita tahu sendiri, kita mungkin membaca sendiri bahwa saat masuk ke ruang kejaksaan itu beliau sehat-sehat, tapi keluar dari ruang selama 12 jam pemeriksaan, keluar dengan pakai kursi roda, dan yang lebih parah lagi dia pakai penyangga dari leher. Ya, kita tahu, kita hanya berusaha positif, berpikir ya, positif thinking aja. Profesor itu diapakan oleh ya, pemeriksa. Ya. Nah, setelah kejadian itu kita lihat kembali di Facebook, keluar gambar Roy Suryo pakai ini, masih pakai apa, neck collar, ya, penyangga leher, tapi dengan wajah yang tertawa lebar. Kalau kita tahu sendiri ya, orang tahu pakai, tapi ini apa, pakai penyangga leher itu untuk gerak aja susah ya. Kok ini kok ya, dengan enaknya dia bisa bergerak sendiri, berarti kita nggak tahu ya, kita berdoa, kita mengharapkan aja memang kalau dia memang kalau sakit ya jangan pura-pura ya. Dan yang kemarin saya baca, beliau ditetapkan sebagai tersangka ya, dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Itu adalah sebuah contoh yang boleh dikatakan sebuah contoh yang buruk ya, bukan contoh yang baik ya. Kalau kita masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu Ahok itu ya, Basuki Cahayapurnama waktu masih yang menjabat sebagai gubernur DKI, dia tersandung permasalahan juga yang sebenarnya mungkin kita katakan itu masalahnya cuma dia korban aja, tapi kita lihat dengan Pak Ahok ini dengan gagah bergagah dia bisa menerima segala putusan dari Mahkamah Agung dan menjalani penjara selama berapa tahun. Kita bisa melihat betapa perbedaannya itu kok ya jauh sekali. Yang satu tuh bisa ada kasus bisa menerima dengan lapang dada. Yang satu ada kasus kok ya seperti itu. Ya kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di sana, kita juga tidak tahu. Ya. Nah, kondisi yang diterima oleh Roy Suryo ini kalau kita sangkutkan kepada ayatnya tadi kita baca dan kasusnya Ahok ya, kita baca ya, kita bandingkan ya.
ini bisa menjadi cermin bagi kita mana sikap yang harus kita pilih. Mari kita baca kembali dari kitab Wahyu bab 19 dan jilid 19 ayat yang ke-9. Zuhai atau Josia, ya, ini salah satu murid Nabi Gongsu yang sangat menonjol, ya, di samping Zelu atau Tulo dan Yan yang kemudian Cengce, ya, adalah beberapa dari nama-nama murid Nabi Gongsu yang menonjol. Dan kita tahu sendiri Nabi Gongsu punya 3.000 orang murid. Ya, pasti kalau dari 3.000 itu pasti ada banyak, ada yang menonjol dengan kemampuan yang luar biasa, dan juga mungkin ada yang rata-rata, ada juga yang mungkin kurang baik dan sebagainya. Ya, dan mungkin dari 3.000 orang kalau kita melihat itu, kita lihat tidak mungkin ketika semua murid Nabi Muhammad itu bisa menerima ajaran dari gurunya itu dengan 100% itu tidak mungkin. Ya, kita sendiri kita pernah sekolah, ya, kita sekolah itu nilai yang kita terima tidak mungkin kita menghasilkan angka yang apa itu semua A semua atau 100 semua itu tidak mungkin. Pasti ada yang bagus, ada yang cukup bagus, ada yang pas, mungkin ada yang kurang. Ya, itu adalah hal yang wajar. Kita baca, ya, sambung lagi. Zuhai berkata, ada tiga, itu bukan tidak, itu tiga. Ada 3 perubahan pada seorang kuncu, seorang junzu, seorang usilawan. Dilihat dari jauh nampak agung. Setelah dekat ternyata ramah tamah. Dan setelah didengar kata-katanya ternyata tegas. Sabda ini, ya, bisa menjadi cermin dari kasus yang kita sudah baca di media medsos, ya, media sosial, mana sikap yang boleh menjadi cermin bagi kita, cermin yang baik dan cermin yang buruk. Ya. Kalau kita berbicara masalah cermin, kita mesti ingat cermin itu ada 3 macam: cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ya. Kalau cermin cembung itu menggambarkan kondisi yang hampir sama dengan cermin cekung, ya. Itu hal yang mungkin berlawanan dengan apa yang kondisi yang kita lihat. Kalau misal badan kita kurus, kalau kita nonton pakai cermin cembung, hasilnya kita menjadi lebih gemuk. Tapi kalau badan kita kurus, kalau kita melihat pakai cermin yang cekung, badan kita menjadi lebih kurus. Kalau orang yang badan cukup besar atau kelihatan gemuk, kalau melihat cermin cembung, yang akan terjadi adalah bahwa badan kita terlihat lebih besar lagi. Kalau
Kalau kita melihat dengan cermin cekung, badan kita terlihat lebih kurus. Nah, jadi kalau badan kita gemuk, badan kita besar, berarti kita lebih baik bercermin dengan cermin yang cekung. Betulkah demikian? Ya, kalau kita melihat kadang-kadang kita gemuk ya, kalau kita bercermin dengan cermin yang cekung, itu cermin itu adalah cermin yang berbohong. Ya, wah ternyata badan saya itu ternyata kurus, berarti saya boleh makan lebih. Kalau cerminnya berkata demikian, nanti yang akan terjadi bahwa badan kita akan menjadi lebih tumbuh lagi. Ya. Jadi kalau ada peribahasa cermin itu mengatakan hal yang segalanya itu belum tentu. Ya, cermin itu bisa mengatakan hal yang bohong. Ya. Tapi kalau cerminnya itu cermin datar, nah nanti kalau kayak orang yang gemuk ya kelihatan gemuk, kalau orang yang kurus ya kurus. Ya, itu mengatakan kondisi yang real, kondisi yang sebenarnya. Nah, ini adalah suatu pilihan ya para tosin ya. Kita mau memandang dengan cermin yang menipu, atau bercermin dengan cermin yang mengatakan hal yang sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kalau kita bercermin dengan cermin yang datar, itu kadang-kadang orang tidak bisa menerima. Kita masih ingat coba, dalam kita waktu kita masih kecil, ya kita pernah mendengar atau membaca atau mungkin nonton videonya sekarang, video-videonya ada. Kita masih ingat tentang film tentang Snow White, Putri Salju. Ya, di situ ceritakan bahwa Putri Salju itu punya seorang ibu tiri. Ibu tirinya itu punya sebuah cermin yang ajaib, katanya seperti itu. Lalu dia bertanya kepada cermin, mirror on the wall, who is the beauties in the wall? Ya. Cermin-cermin di dinding, katakanlah siapapun seorang yang paling cantik di dunia. Kita mesti ingat ya, cerminnya menjawab Putri Salju yang paling cantik. Wah, ibu tirinya bukan jenggot ya, soal perempuan ya nggak mungkin kebakaran jenggot, istilahnya kebakaran jenggot ya, tapi bukan kebakaran jenggot, tapi yang marah besar. Akhirnya dia menyuruh seorang pemburu untuk membawa Putri Salju untuk dibunuh di hutan. Tapi ya karena pemburunya ini memang orang yang punya hati, dia tidak sampai hati membunuh Putri Salju dan seterusnya, dan akhirnya dia lapor kepada sang ratu bahwa dia sudah membunuh Putri Salju. Ya, saya kira Pak Tosin tahu semua kisah Putri Salju, tahu semua ya. Nah, itulah cermin yang berkata sesungguhnya. Nah, sekarang kita bagaimana? Kalau badan kita gemuk, lebih baik kita punya di rumah cerminnya yang cermin cekung. Ya.
itu pilihan. Ya kalau kita punya cermin cekung ya pilihan. Ya. Nah berarti kalau kita punya cermin cekung berarti sama aja untuk mengatakan bahwa kita suka dibohongi. Ya, kita suka dibohongi. Tapi manusia sendiri itu ada tendensi suka untuk dibohongi. Ya, manusia itu punya ada tendensi suka untuk dibohongi, suka di sanjung-sanjung. Nah, kita kalau melihat hal seperti itu ya, kita harus bisa kita memilah apa-apa saja yang sebenarnya itu baik untuk kita. Ya, kembali kepada sabda tadi ya. Dilihat dari jauh nampak agung. Kita bagaimana? Ya, semua orang tuh kalau memang dilihat dari jauh itu biasanya memang tampaknya bagus, tampak hebat. Ya, semua tuh biasanya seperti itu. Kalau dilihat dari jauh itu biasanya bagus. Nah, setelah kalau dilihat dari dekat ini yang berbahaya. Orang itu kalau melihat sesuatu dari jauh itu semua tampaknya bagus. Coba kalau kita melihat ke arah timur atau barat, di sana ada Gunung Lawu, di sana ada Merapi dan Merbabu. Kalau kita melihat dari kota Solo ini, gunung-gunung itu kita lihat, itu terlihat bagus ya. Segitiga. Kita masih gagal kalau kita masih SD atau ketika kalau gambar gunung, nanti ada mataharinya, ada jalannya, jalan kirinya ada sawah dan sebagainya. Kalau kita melihat gunung dari jauh, itu kelihatan bagus, mulus. Tapi kalau kita melihat gunung dari dekat, nanti dulu, nggak usah jauh-jauh lah, aja kita. Kalau yang putri, ya perempuan biasanya pakai bedak, pakai lipstick, laki-laki apalagi mungkin masker, eyelashes, masker dan sebagainya. Kalau yang laki-laki apa ya? Ya sama saja sebenarnya. Ya perawatan, ya apa namanya? Mungkin kalau yang punya kesempatan cuci muka dan seterusnya. Cuci muka bukan cuma pakai air sabun dan pun bukan. Cuci muka di salon. Ya. Nah, kalau sudah pakai make up,
Tampak luar biasa. Power of make up. Kadang-kadang kalau udah make upnya dihapus, udah ternyata apa? Pipinya itu tidak mulus, ternyata bolong-bolong dan sebagainya. Itu kalau bahasa Jawa Sri Gunung, ya, Sri Gunung. Kalau dari jauh kelihatan bagus, tapi kalau dari dekat kelihatan jelek. Nah, sekarang bagaimana kita, ya, kita mau jadi Sri Gunung atau mau jadi seorang Junjun? Itu pilihan. Kita menjadi Sri Gunung, ya itu silakan. Kita menjadi seorang Junjun, itu ya merupakan pilihan yang terbaik. Ada juga pilihan juga. Ya, kembali kepada pribadi kita. Jadi kalau kita bertemu dengan orang, ya, bersosialisasi dengan orang, itu akan bisa mencerminkan kepribadian kita. Kepribadian kita itu Sri Gunung atau kepribadian seorang Junjun. Seorang Junjun, seorang susilawan, ya, itu kalau didekati, tadi ternyata ramah, banyak, ya, dari apa yang kita, kalau kita ketemu orang itu, kalau dari apa, dari jauh kelihatan wah cantik, kelihatan cakep, gagah, wah begitu kita dekati ternyata wajahnya judes. Tapi kalau wajah cuma wajah yang judes saja tidak apa-apa. Tetapi yang penting adalah inner beauty kita, kondisi kondisi hati kita. Kalau memang wajahnya itu memang judes, nah itu kadang-kadang itu merupakan ya intelligent. Tapi dengan kondisi hati kita, kondisi inner beauty kita, itu kalau memang itu betul-betul beauty, betul-betul indah kondisi batin kita, itu akan bisa menampilkan di wajah kita. Kita mesti ingat ya, mata manusia itu tidak bisa berbohong. Mata manusia tidak bisa berbohong. Dia itu punya sifat yang baik atau punya sifat yang kurang. Nah, apakah kondisi yang kurang baik itu bisa diperbaiki? Bisa. Bisa. Dengan cara kembali lagu ibadah kita, alunnya kita nomor 1. Apa? Belajar. Ya. Semua itu bisa diperbaiki dengan belajar. Saya nggak akan jauh-jauh, saya mau contoh saya sendiri. Saya waktu masih usia 18, saya lulus SMA,
saya sudah mulai ngajar piano. Jadi tahun 87 itu saya sudah mulai ngajar piano. Cukup lama, sudah berapa ya? 13 tambah 22, 35 tahun. 35 tahun saya ngajar piano. Saya mengajar piano dari tahun 87, tahun 90, tahun 95, tahun 2000, tahun 2022 ini beda. Waktu misi awal saya ngajar, wah, karena masih muda ya mungkin ya, saya masih muda, saya masih punya prinsip yang aku namanya istilahnya apa ya Bu Nuri, kalau orang tuh punya apa? Iya, masih idealis sekali. Orang tuh kalau main piano ya harus begini. Nah, akhirnya kalau saya ngajar, gak banget. Yang orang bilang kayak harus mana? Betul. Tahun 87, tahun 90 itu kalau saya ngajar, kalau pasti yang papa mama tuh selalu mengingatkan saya, juga gaya kalau murid. Betul, dapat mengajar luar biasa. Karena apa? Saya waktu mengajar saya membandingkan dengan saya sendiri. Saya pernah waktu ngajar, waktu mau ujian, ya, murid saya, anaknya Pak Mono Budi Sutrisno, yang salah satu pengurus PNS. Itu saya waktu ngajar, saya ngajar piano, waktu mau ujian, saya benar-benar saya banding kursi. Betul. Dan saya tidak bangga dengan itu. Tapi setelah dengan bertambahnya usia dan kebentur sana sini, murid yang begini harus begini, murid ini bagaimana? Kok dia berubah? Kalau saya ngajar sekarang, baik, beda sekali. Betul. Boleh dikatakan kalau saya ngajar sekarang itu tidak pernah, ya, saya tidak mengatakan tidak pernah marah, enggak. Ya, kalau manusia tidak pernah marah itu berarti juga bukan manusia. Ya, karena manusia punya nafsu ya, si air gembira, merasa senang itu kita punya. Ya kadang-kadang saya marah. Tapi saya bisa mengkondisikan diri saya sendiri, kalau marah tidak boleh seperti yang dulu. Ya, lebih baik cukup dengan penekanan kata-kata. Ya seperti itu lah. Ya, jadi kita harus belajar. Ya, dan kita harus menjadi seorang jinsu. Ya, kita harus menjadi orang yang baik untuk diri kita sendiri dan juga baik untuk orang lain. Jangan baik untuk cuma untuk diri kita sendiri. Kita juga harus menjadi orang yang baik untuk orang lain. Dan yang terakhir, dan setelah dengar kata-katanya ternyata
seorang jujur itu boleh dikatakan tidak kalau ngomong sudah mencelani jeli. A ya A, B ya B, tetapi tidak kaku. Kalau kita menjadi orang yang kaku, nah, nanti baik lagi, kita mundur lagi, kita bukan seorang jujur lagi. Ya. Kita punya prinsip itu boleh, ya. Dan harus, malah kita sebagai manusia kita harus punya prinsip. Tetapi dalam kita punya prinsip, kita harus juga memandang orang. Jadi jangan sampai kalau kita ingin menjadi orang yang berprinsip, itu kita merugikan orang. Itulah Pak Kocin ya. Mari kita tetap menjadi manusia yang suka belajar. Jadi orang yang belajar dari kita terbentuk sesuatu, kita memperbaiki, kita selalu berusaha menjadi lebih baik. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau belum bisa ya kan hari lusa lebih baik lagi. Belum bisa berikutnya lagi. Ya. Karena kehidupan kita tuh kita nggak tahu ya kan kapan kita harus pulang, kita nggak tahu. Ya. Tapi yang penting bahwa dalam kehidupan ini kita harus berusaha menjadi orang yang mau belajar. Ya. Tidak ada salahnya kalau kita belajar apapun. Dan yang penting lagi kita bisa belajar mengenal orang lain. Ya. Ada sebuah nasihat tadi kita ya, jangan khawatir kalau orang lain tidak mengenal dirimu, tapi takutlah, khawatirlah kalau kita sudah tidak mengenal orang lain. Itu yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, mari kita menjadi berusaha belajar menjadi seorang jujur. Waiter,